Selamat siang Tribuners, live update Tribun News Siang kembali hadir menyapa Anda edisi Selasa 26 Juli 2022. Seperti biasa kami akan menyajikan berbagai informasi peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, 3 warga Seluraya dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan yang terjadi di Jalan Alfandi, Merican, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewan, Depok, Sleman, Yogyakarta pada Senin 25 Juli. Mereka adalah RSH, 22 tahun, warga Solo, kemudian AH, 22 tahun, warga Boyolali, dan SAP, 22 tahun, warga Sukoharjo. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi mengatakan hasil koordinasi yang dilakukan Polda Jateng dengan Polda DIY menyatakan bahwa tidak ada korban meninggal dalam insiden tersebut. Untuk mengantisipasi adanya gesekan yang terjadi setelah pertandingan, Polres Kota dan Kabupaten Magelang, Polres Temanggung, kemudian Polres Semarang, Polres Salatiga, Klaten, serta Polres Boyolali melaksanakan pengawalan dan pengamanan supporter Persis Solo yang berjumlah sekitar 5.000 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Agil Tri Setiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agil. Ya, sudah pertandingan antara Persis Solo melawan Dewa United yang diselenggarakan di Magelang menimbulkan kericuan yang diduga supporter dari Persis Solo yang melintas di kota Yogyakarta atau di Sleman terlibat bentrokan dengan warga Jogja maupun supporter dari salah satu klub di Yogyakarta. Hal ini membuat dari laporan yang kami terima ada 3 orang warga Seluraya yang mengalami luka-luka akibat bentrokan yang terjadi di Jalan Avandi, Brikal, Kelurahan Jantung Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Bahwasanya ketika korban mengalami luka-luka, namun dari informasi yang kami himpun mereka menolak untuk dijahit atau mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Jadi keterangan Kabid Humas Polda Jateng sendiri, Kombes Pol Halo rekan Agil. Halo rekan Agil, bisa mendengar kami? Oke. Ya, ya silakan bisa mendengar rekan Agil ya. Ya, untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan pasca pertandingan antara Persis Solo dengan Dewa United, Polda mengerahkan jajarannya yang mana Polres Kota Magelang maupun Polres Kabupaten Magelang, Temanggung, Semarang, Salatiga, Klaten, serta Boyolali untuk mengawal jalannya atau supporter saat kembali ke Kota Solo. Proses pengawalan supporter sendiri dilakukan mulai pukul 6:30 dari Stadion Subroto Kota Magelang dengan rute pengawalan dari Kota Magelang, Kabupaten Magelang, kemudian Secang, Lingsurat, Temanggung, Bawen, Salatiga, Boyolali, Kartosuro hingga kembali ke Kota Solo. Meskipun beredar sejumlah video terjadinya aksi bentrokan, namun dari Polda Jateng sendiri menegaskan tidak adanya korban jiwa akibat kejadian tersebut. Kasus ini juga mengundang perhatian dari Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang menyesalkan adanya bentrokan tersebut dan meminta pihak berwajib untuk menelusuri supporter yang terlibat bentrokan dan meminta manajemen untuk melakukan status pada supporter yang terlibat bentrokan di Yogyakarta. Baik, terima kasih rekan Agil dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sebaran penyakit malaria berpotensi terjadi di Ibu Kota Negara atau IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Hal itu terjadi karena banyaknya pekerja yang masuk ke wilayah tersebut berasal dari wilayah endemis malaria. Namun Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara kesulitan melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja yang masuk lantaran akses ke wilayah tersebut sangat terbatas. Hal itu seperti dikemukakan oleh pengelola program Malaria Dinkes PPU Ponco Waluyo kepada Tribun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, Firda, dapat saya melaporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara bahwa sebaran penyakit malaria sangat besar berpotensi terjadi di wilayah Ibu Kota Negara, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Hal itu karena
selama ini semenjak adanya proyek pekerjaan IKN, banyak pekerja yang masuk ke wilayah itu, terutama yang berasal dari wilayah endemis malaria seperti Indonesia Timur dan sebagainya. Namun, Perda Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasar Utara dilaporkan sejauh ini kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja yang masuk tersebut, lantaran akses ke wilayah IKN sangat terbatas bagi mereka. Pengelola program malaria Poncowaluyo dari Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Pasar Utara mengatakan bahwa harusnya pekerja yang berasal dari luar daerah itu terlebih dahulu diperiksa atau di screening sebelum mulai bekerja, karena dikhawatirkan jika tidak segera dilakukan pemeriksaan sebelum melakukan pekerjaan, maka penyakit yang mereka bawa dari luar akan menular ke pekerja lainnya. Padahal dikatakan juga oleh Ponco bahwa Dinas Kesehatan maupun puskesmas tempat menyediakan layanan pemeriksaan secara gratis. Selain itu, Firda, karena aksesnya terbatas, pemantauan juga sulit dilakukan, padahal seharusnya setiap minggu itu dilakukan kontrol terhadap para pekerja tersebut. Sebab biasanya di setiap pekerjaan-pekerjaan baru, terutama di proyek berweekend itu berpotensi menimbulkan jentik nyamuk Anopheles, karena itu kan dikatakan bahwa juga merupakan galian baru. Kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri berharap bahwa akses untuk pemeriksaan di wilayah IKN itu dapat dipermudah agar sebaran penyakit malaria semakin tidak masif khususnya di Kecamatan Sepak. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, rekan Nita Rahayu dari Tribun Kaltim, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Meninggalnya baik Lucy Agustina Kusuma 42 tahun kini mulai terungkap setelah ASN Bangka Tengah tersebut diduga memiliki riwayat penyakit anemia. Sebelumnya diketahui wanita kelahiran Mataram 3 Agustus 1981 yang tinggal seorang diri ini ditemukan warga perumahan Intan Asri, Kelurahan Air Hitam, Kota Pangkal Pinang sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamarnya. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra saat dikonfirmasi pun mengatakan untuk jenazah Lucy memiliki riwayat penyakit pasca kecelakaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Iya, pada Senin 25 Juli kemarin warga perumahan Intan Asri, Kelurahan Air Hitam, Kota Pangkal Pinang dikejutkan setelah salah satu warganya, yakni baik Lucy Agustina Kusuma yang berumur 42 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Sebelumnya juga diketahui wanita 81 ini merupakan seorang ASN di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dan hanya tinggal seorang diri di Kota Pangkal Pinang. Untuk penemuan jenazah Lucy ini juga bermula dari kecurigaan rekan kerjanya, dikarenakan pada hari Senin kemarin handphone Lucy ini tidak bisa dihubungi dan Lucy ini pun tidak masuk kerja pada hari itu. Lalu rekan kerjanya ini pun menghubungi tetangga Lucy, yakni Umi, yang untuk Lucy ini. Lalu Umi pun beserta suami lantas mengecek rumah dengan mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Lalu keduanya pun berinisiatif mengecek melalui ventilasi rumah, hingga pada saat melihat kondisi kamar, terlihat Lucy ini sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sudah terbujur kaku, dengan kedua tangan yang berada di atas dada. Lebih lanjut, dari keterangan sejumlah tetangga, diketahui Lucy ini memang memiliki riwayat penyakit anemia. Penyakit itu mulai dideritanya pasca mengalami kecelakaan lalu lintas sekitar 1 tahun yang lalu. Lalu Umi pun juga terakhir melihat Lucy ini pada Kamis malam saat Lucy ini baru pulang dari rumah sakit untuk medical check up. Sementara itu dari keterangan Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra juga mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun barang yang hilang di rumah Lucy. Untuk saat ini pun jenazah Lucy ini sudah dibawa ke Nusa Tenggara Barat guna dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rizky Iriana Pahlevi dari Bangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Warga RT 28 Kelurahan Rawasari, Kota Jambi dihebohkan dengan adanya penemuan mayat di dalam septic tank pada Senin 25 Juli sekitar pukul 4 sore. Korban yang berinisial K ditemukan di dalam septic tank tertutup. Effendi, datuk korban, mengatakan sebelumnya pihak keluarga telah melakukan pencarian pada Sabtu lalu saat dinyatakan hilang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Wiradani Damanik yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wira. Baik, selamat siang pemirsa Tribun. Firda, saya mau melaporkan dari Jambi. Bahwasanya saat ini juga saya masih berada di lokasi kejadian dengan adanya penemuan jasad di dalam septic tank. Diketahui bahwasanya penemuan tersebut diketahui setelah dinyatakan hilang dalam 2 hari. Pada Sabtu kemarin pihak keluarga sudah langsung melaporkan ke Babin Kamtibmas, Polresta Jambi. Lalu karena pihak keluarga tidak merasa puas atas laporan itu, lalu pihak keluarga melaporkan ke Polda Jambi, lalu pihak Polda Jambi langsung merespon cepat. Saat ini juga saya sedang masih di dalam lokasi kejadian di samping rumah duka, dan perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini mayat yang ditemukan yang masih berusia 4 tahun, bocah perempuan, saat ini jenazahnya sedang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manap, Kota Jambi, menunggu otopsi yang dilakukan pada hari ini pukul 4 sore nanti. Nah, informasi yang terbaru yang kami dapatkan, Firda, bahwasanya setelah ditemukan kemarin, langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke Rumah Sakit Bayangkara dan dilakukan otopsi luar. Berdasarkan informasi keluarga, ditemukan luka di bagian paha dan saat ini masih menunggu otopsi yang dilakukan pada sore nanti. Kami mau informasikan gambaran kejadian di lokasi, bahwasanya septic tank itu berada di perumahan warga yang cukup padat penduduk, dan rumah korban hanya berjarak sekira 100 meter dari tempat kejadian perkara. Nah, hingga saat ini pihak keluarga mengungkap agar segera ditemukan penyebab kematian dan kasus ini diungkap faktanya sejelas-jelasnya dan sebenar-benarnya. Nah, sebelumnya memang dinyatakan hilang, dan di sosial media beredar foto beserta keterangan-keterangan dimuat oleh pihak keluarga. Itu atas hasil laporan mereka ke pihak kepolisian. Nah, dinyatakan hilang korban pada Sabtu sekira pukul jam 11 siang. Berdasarkan informasi keluarga yang kami himpun tadi, sebelumnya anak tersebut sedang bermain, lalu karena ada kekhawatiran sudah cukup lama tidak kembali ke rumah, pihak keluarga melakukan pencarian. Dan kami juga mau sampaikan bahwasanya pihak Ketua RT Pak Helmi mengatakan bahwasanya pihaknya telah melakukan penyusuran berkali-kali, termasuk ke tempat lokasi kejadian atau septic tank yang berada di perumahan warga ini. Nah, septic tank itu informasi dari Pak RT tadi, bahwasanya septic tank itu merupakan septic tank dari 2 RT di sini. Kejadian ini berada di RT 28 Kelurahan Rawasari, Kota Jambi. Dalam pantauan kami tadi,
septic tank itu cukup besar dan biasanya berdasarkan laporan warga tertutup. Lalu juga informasi yang kami dapatkan tadi bahwasanya penutup septic tank itu cukup berat, sekira 100 kilo berat dari penutup septic tank. Ada 6 penutup yang kami lihat di lokasi dan itu merupakan septic tank dari 2 RT yang ada di Kelurahan Rawasari ini. Nah, saat ini di rumah duka suasananya sudah didatangi oleh para pelayat dan warga-warga sekitar. Hingga saat ini belum diketahui kapan pemakaman yang akan dilakukan. Pihak keluarga masih menunggu otopsi yang dilakukan oleh dokter nantinya di Rumah Sakit Abdul Manap pukul 4 sore nanti. Firda. Baik, terima kasih rekan Wiradani Damanik dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Dani dari Kapolsek Kota Baru Kompol Dadak. Berikut liputannya untuk Anda. Oleh orang tuanya, kemudian dibantu oleh warga sekitar, ditemukan, kemudian dibuka septic tank tersebut, ternyata benar ada sosok mayat perempuan yang sedang mengaku. Kabarnya itu sempat hilang katanya, Pak. Ya, betul. Sudah berapa hari Pak sudah hilang? Sehari. Itu sempat dilaporkan nggak, Pak, kehilangan si anak itu ke polisi? Sempat dilaporkan ke Polresta. Yang melaporkan siapa, Pak? Dari pihak keluarganya. Motif pembacokan di Pamekasan yang menimpa Muhammad Syaifuddin, 40 tahun, ternyata dilatar belakangi masalah asmara. Warga Dusun Batu Nonggul, Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, dibacok oleh 2 pelaku yang merupakan warga setempat pada Senin 25 Juli siang. 2 pelaku pembacokan tersebut berinisial Y, 50 tahun, dan Tupah, 52 tahun, warga Dusun Montoga, Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Pamekasan, Madura. Oleh pelaku, korban dibacok menggunakan celurit di dalam rumahnya sekira pukul 11 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik, selamat siang rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Kemarin di Desa Terak terjadi pembacokan terhadap korban yang bernama Moh Saifuddin, yang merupakan warga Desa Terak, Kecamatan Telanakan. Motif dari pembunuhan ini, korban dibacok oleh sekitar 2 orang karena diduga masalah asmara. Pelaku ternyata merasa tak terima ketika mendengar isu bahwa korban telah berselingkuh dengan istri dari saudaranya. Kemarin sebelum terjadi pembacokan, korban sempat mengantarkan penumpang karena berdasarkan informasi yang saya himpun, keseharian korban merupakan pekerja sebagai becak motor begitu. Kemarin penumpang juga kemarin korban sempat mengantarkan penumpang, dan pada saat selesai mengantar penumpang, korban sekitar pukul 11 siang itu pulang ke rumahnya lalu beristirahat. Setelah itu tiba-tiba datang 2 pelaku yang mendatangi rumah korban. Saat datang ke rumah korban, pelaku langsung menanyakan kepada istri korban di mana keberadaan korban pada siang itu. Nah, saat bertanya itu, kedua pelaku ini mengeluarkan nada tinggi begitu dan sembari membawa celurit. Nah, lantas istri korban memberitahu kepada 2 pelaku ini bahwa suaminya sedang istirahat di dalam, dan tiba-tiba 2 pelaku ini langsung masuk ke dalam rumah korban dan langsung membacok korban. Nah, pertama kali yang membacok korban adalah pelaku berinisial Y. Saat itu istri korban juga sempat melerai ketika Y akan membacok si korban. Maksud istrinya melerai ini supaya pelaku tidak membacok kembali ke tubuh korban. Kemarin juga saat terjadi pembacokan ini, kedua pelaku usai membacok korban ini langsung kabur ke rumahnya, namun tak berlangsung sehari kemudian, polisi dari Polres Pamekasan berhasil mengamankan 2 pelaku ini di rumahnya masing-masing. Hasil barang bukti yang sudah diamankan polisi ini berupa sebilah celurit dan juga pakaian yang dipakai korban yang masih berlumuran darah. Pakaian pelaku yang masih berlumuran darah. Korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Smart Pamekasan. Untuk info lebih lanjut nanti akan saya update kembali. Firda, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Kuswanto dari Tribun Madura atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satu unit speedboat dari kota Tarakan menuju Tideng, Pale, Kabupaten Tanah Tidung terbakar pada Senin 25 Juli. Diketahui speedboat tersebut adalah speedboat reguler Minsen Express. Dari video yang beredar, salah satu penumpang speedboat Minsen Express mengatakan speedboat tersebut terbakar sekira 30 menit setelah perjalanan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Risna Mati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Risna. Iya, Firda, perlu saya sampaikan bahwa kemarin memang terjadi kecelakaan atau kebakaran speedboat, satu unit speedboat di perairan Apas Payau, Kecamatan Sekata, Kabupaten Bulungan, yang mana speedboat itu dari Tarakan menuju Tidung Pale, Kabupaten Tanah Tidung. Informasi yang beredar bahwa dari speedboat tersebut membawa penumpang sebanyak 21 orang dan juga 3 awak kapal yang ada di speedboat tersebut. Dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan semua selamat, hanya saja ada beberapa barang penumpang yang tertinggal di speedboat ini. Salah satu penumpang yaitu Maknur juga mengatakan speedboat ini terjadi terbakar di bagian mesin, diduga di bagian mesin itu sekitar 30 menit dari perjalanan dari Tarakan menuju Tanah Tidung. Kemudian juga dari penyampaian Kepala Basarnas Tarakan yaitu Pak Syahril bahwa dari 21 penumpang itu 12 penumpang dievakuasi ke Tanah Tidung, kemudian 9 penumpang lainnya dievakuasi ke Tarakan. Dari 12 penumpang tersebut yang dibawa ke Tanah Tidung itu menggunakan speedboat Pemkab Tanah Tidung dan juga beberapa speedboat kecil yang membantu pengevakuasian di lokasi terjadinya kebakaran speedboat tersebut. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Risna dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan kami tampilkan Tribuners wawancara dari keluarga salah seorang penumpang bernama Risna dan juga penumpang speedboat yang terbakar bernama Maknur. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana karena dia masih anak-anak dan dia tangannya kan terluka, ya, patah, jadi mudah-mudahan nggak apa-apa lah. Oh, Ibu kalau usia anak berapa, Bu? Usianya 11 tahun. 11 tahun. Kalau yang luka cuma tangannya aja, Bu? Atau itu luka kemarin. Oh. Dia ke rumah sakit. Nah, karena mau dioperasi, pulang dulu ke sini. Iya. Nah, itulah tidak terluka di atas speed tadi. Oh, memang luka dari kemarin. Ya. Cuman memang mau dibawa ke Tarakan untuk operasi. Kemudian untuk kembali lagi ke sini untuk data-data gitu ya, Bu? Iya. Bu, izin Bu, namanya Bu? Ya. Kronologinya gimana, Pak? Tadi dari Tarakan sekitar jam 9.20 kita berlayar, kurang lebih setengah jam di perjalanan mesinnya terbakar. Jadi kita diharapkan tenang untuk keluar dari depan. Jadi speed yang dari tengah tadi kita pinggirkan, pas di pinggir kita loncat semua, langsung ke pantai. Seperti itu. Kalau lokasinya tadi kira-kira di mana ya, Pak? Masih kurang tahu saya, Pak. Kalau untuk jumlah penumpang masih kelihatan Tarakan. Oh, masih kelihatan Tarakan ya, Pak? Berarti masih dekat. Setengah jam lah perjalanan. Setengah jam perjalanan. Kalau untuk penumpangnya sendiri ada berapa, Pak? Penumpang ada 21 di luar ABK ya. Iya. Dan semuanya selamat. Semua selamat ya, Pak? Siap. Satu individu harimau Sumatera yang selama ini berkonflik dengan manusia di Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, kini berhasil ditangkap pada Senin 25 Juli. Hewan dilindungi tersebut masuk perangkap yang dipasang Balai BKSDA
Aceh di Desa Lok Bekuang, Kecamatan Tapak Tuang, Aceh Selatan. Kepala BKSD Aceh Agus Arianto dan Kepala SKW 2 Subuh Salam Hadi Sofian dalam keterangan persnya membenarkan penangkapan satu individu harimau Sumatera setelah adanya konflik dengan manusia di Aceh Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Halidin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Halidin. Ya, rekan Firda. Selamat siang, rekan Firda dan pemirsa Tribun News dimanapun berada. Bersama saya Khalidin Umar Barat, jurnalis harian Serambi Indonesia, Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Kami sampaikan bahwa satu individu harimau Sumatera yang selama ini berkonflik dengan masyarakat di Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Kemarin Senin 25 Juli 2022 sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat berhasil ditangkap. Harimau tersebut ditangkap oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh yang memasang perangkap di kawasan Desa Lok Bengkuang, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Harimau Sumatera ini tertangkap setelah sempat memangsa 9 ekor hewan ternak masyarakat di sekitar Lok Bengkuang di sekitar Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Dan dapat kami sampaikan bahwa konflik antara hewan dengan manusia di Kabupaten Aceh Selatan ini, khususnya untuk harimau, telah terjadi sekitar Juni hingga berakhir pada Senin 25 Juli kemarin. Harimau ini sendiri tertangkap setelah pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh bersama sejumlah tim termasuk pemerintah daerah melakukan sosialisasi patroli hingga memasang perangkap dengan melibatkan sejumlah tim terkait. Dan harimau berhasil ditangkap setelah beberapa bulan atau 2 bulan berkeliaran di Kecamatan Tapak Tuan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh Provinsi Aceh Agus Arianto bersama Kepala SKW Subuh. Halo rekan Halidin. Rekan Halidin bisa mendengar kami dari studio? Ya, silakan dilanjutkan. Dan sejauh ini kami belum memperoleh konfirmasi dari BKSDA Aceh terkait dengan status jenis kelamin harimau Sumatera maupun usia yang berhasil mereka tangkap kemarin, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serami News Indonesia, Halidin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Hujan deras mengguyur kota wilayah Helvetia hingga air menggenangi badan jalan Senin 25 Juli. Sejumlah titik di daerah Helvetia seperti Jalan Setia Luhur, Jalan Nusa Indah Raya, Jalan Matahari Raya, Jalan Filisium Raya, dan beberapa titik lainnya terkena banjir akibat curah hujan yang tinggi. Akibat banjir tersebut, tak sedikit kendaraan yang mengalami mogok. Tampak sejumlah pengendara sepeda motor juga terpaksa mendorong kendaraannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Edward yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edward. Ya, terima kasih Firda. Hujan deras melanda kota Medan pada Senin 25 Juli 2022 dan mengakibatkan banjir di beberapa titik di Kecamatan Helvetia, Kota Medan. 5 titik tersebut berada di Jalan Setia Luhur, Nusa Indah Raya, Jalan Matahari, Jalan Filisium Raya, dan beberapa titik lainnya yang terkena banjir
akibat curah hujan yang cukup lama. Amatan Tribun, sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa mendorong kendaraannya karena tingginya air banjir menyebabkan motor mati mendadak. Menurut David, warga sekitar, banjir telah banjir di daerah rumah mereka sejak pukul 19.00. Dan menurut dia juga penyebab banjir tersebut adalah parit yang dangkal. Dia juga berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaiki banjir tersebut. Dan menurut Uci, Lurah Dwi Kora, penyebab banjir tersebut dikarenakan adanya pembangunan kereta api yang membuat bahan-bahan bangunan menutupi parit di sekitaran Dwi Kora. Yang itu menyebabkan saluran air tidak berjalan. Dia juga sudah bekerjasama dengan pihak PT KAI supaya mempercepat perkembangan pembangunan di daerah PT KAI agar parit-parit yang berada di sekitar dapat mengalir dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Tribuners. Ya. Baik, terima kasih rekan Edward dari Tribun Medan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dari Medan kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Hujan deras yang mengguyur kota Sorong selama sejam mengakibatkan sejumlah ruas jalan terdampak banjir. Salah satunya di kawasan kilometer 10 di Jalan Sungai Maruni, kota Sorong, tampak banjir mengepung seluruh kawasan tersebut. Bahkan banjir setinggi betis orang dewasa mengakibatkan pengendara roda 2 terpaksa putar balik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Petrus Bolilamak yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Ya, selamat sore rekan Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari kota Sorong bahwa hujan deras yang mengguyur kota Sorong sekitar 1 jam lebih mengakibatkan sejumlah ruas jalan di wilayah tersebut tergenang banjir. Salah satunya di kawasan kilometer 10 masuk Jalan Sungai Maruni, kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Hujan yang mengguyur kota Sorong pada Senin kemarin, berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa kendaraan nekat menerobos banjir. Ada juga sejumlah kendaraan yang terpaksa putar balik karena ketinggian banjir mencapai betis orang dewasa. Firda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan juga bahwa akibat banjir yang mengepung kawasan kilometer 10 masuk ini juga mengakibatkan sejumlah pengendara roda 2 mesin motor mereka macet di tengah banjir. Seperti yang diketahui bahwa kawasan ini merupakan kawasan di sekitar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Dan Tribuners, tidak hanya pengendara, banjir ini juga mengakibatkan sejumlah pelaku usaha di kawasan tersebut digenang banjir. Salah satunya di penjual bakso di sekitar kawasan kantor DPR ini juga terendam banjir sehingga pemilik bakso mengaku banyak kerugian dan juga pelanggan tidak datang berkunjung ke tempat usahanya. Tribuners, berdasarkan informasi juga yang kami himpun bahwa banjir ini sekitar 8 jam dari pukul 16.00 atau sekitar jam 4 sore kemarin hingga pukul 1 dini hari tadi malam, banjir baru surut. Dan pada pagi hari tadi sejumlah pengusaha atau pelaku usaha di kawasan itu sedang membersihkan sisa-sisa banjir sehingga mereka bisa melakukan aktivitas jualan mereka lagi. Ada juga beberapa warga yang kami mintai keterangan di lapangan bahwa lokasi kawasan kilometer 10 masuk Jalan Sungai Maruni ini merupakan kawasan banjir, di mana setiap tahunnya jika hujan turun, maka penghuni ataupun pelaku-pelaku usaha di kawasan itu sering diterjang banjir. Bahkan salah satu warga di kawasan itu yang memiliki kios, ia mengaku bahwa sudah sejak tahun 2008, mengalami ataupun menikmati kondisi banjir seperti ini, Tribuners. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Cabang Sorong, bahwa informasi curah hujan hingga bulan Agustus ke depan tetap pada intensitas ringan hingga lebat. Untuk itu BMKG menghimbau kepada seluruh warga kota Sorong dan sekitarnya agar tetap waspada
membersihkan drainasenya, dan membersihkan juga ranting-ranting pohon di depan rumah sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Tribuners, dapat kami laporkan juga selain di kawasan kilometer 10 masuk, sejumlah tempat di Kota Sorong, misalnya di Kampung Bugis, juga mengalami dampak banjir yang sama. Berdasarkan hasil update kami hari ini bahwa belum terjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum mendata atau belum mendapat informasi atau laporan terkait kerusakan ataupun korban jiwa dari akibat banjir tersebut, Tribuners. Dan informasi terbaru bahwa saat ini juga Kota Sorong baru selesai diguyur hujan sekitar setengah jam yang lalu, dan kondisi awan masih tebal sehingga akan terjadi hujan beberapa jam ke depan lagi. Untuk itu kepada warga-warga di pesisir dan juga di perbukitan dihimbau untuk tetap waspada, mengingat curah hujan di pertengahan bulan Juli sampai Agustus ini akan terus turun. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Petrus Boli dari Tribun Papua Barat atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan kami dari Laude Bangsawan, Koordinator Bidang Observasi BMKG Stasiun Meteorologi Sorong. Berikut liputannya untuk Anda. Cuaca di Sorong ini sudah terakhir, bahkan dalam sepekan terakhir itu terus diguyur hujan dengan berbagai intensitas. Tiga hari ini tercatat itu sekitar 2 hari lalu hujan senilai 44,5 mm, dalam kategori hujan sedang, dan hujan senilai 18,6 mm masih dalam kategori hujan ringan. Itu demikian karena pengukuran itu hanya dilakukan dari data tadi itu pengukuran di kantor Pusat Sorong, namun di kantor di lokasi tempat hujan yang lain itu menunjukkan hujan yang dengan kategori pengukuran seperti ini. Coba, memang dalam kategori ini sudah terlihat hujan antara intensitas ringan hingga lebat yang terjadi pada waktu ini dalam pekan terakhir. Tentu saja ini meningkatkan potensi untuk kejadian atau bencana hidrometeorologi seperti banjir atau macam-macam. Demikian, hujan hanya salah satu variabel dari terjadinya banjir atau longsor tersebut. Karena variabel yang lain seperti penggunaan lahan dan kondisi lahan dan tanah itu juga mempengaruhi. Sehingga sebagai langkah antisipasi untuk masyarakat perlu. Ratusan warga kampung Dusun 3, Desa Segamit, Kecamatan Semende, Darat Laut, Kabupaten Muara Enim meminta perusahaan listrik negara atau PLN dan pemerintah daerah untuk segera melakukan pemasangan tiang kabel listrik permanen di kampung mereka. Pasalnya tiang listrik yang digunakan untuk sebagai tiang penyangga jaringan tegang menengah atau JTM milik PLN masih darurat, yakni menggunakan bambu sehingga sangat semeraut dan berpotensi membahayakan masyarakat setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Ardani Zuhri yang akan melaporkan. Silakan rekan Ardani. Baik rekan Perda, saya laporkan memang di ratusan warga kampung Dusun 3 atau Kampung Sawah, Desa Segamit, Kecamatan Semende, Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sudah 4 tahun terakhir masih menggunakan tiang listrik dari bambu. Hal tersebut telah berkali-kali warga mengusulkan kepada baik ke Pemda maupun ke PLN dan pihak terkait untuk melakukan pengadaan tiang listrik, karena mereka khawatir jika tiang listrik tersebut masih digunakan masyarakat akan membahayakan masyarakat, karena sudah beberapa kali karena dari bambu itu hanya bertahan sekitar 6 bulan dan harus diganti. Masyarakat mencoba telah melakukan patungan atau pupuan dengan membeli tiang listrik, tapi karena harganya mahal, masyarakat tidak mampu
sebab jalur yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk di tiang listrik itu sekitar 2,5 km. Menurut salah satu warga yaitu Surman Tambunan bahwa tiang tersebut sebelumnya mereka juga PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yaitu karena daerah pegunungan mereka memanfaatkan air irigasi, air terjun. Tetapi PLTMH tersebut tidak bisa memasok untuk seluruh rumah dan juga tegangannya cukup rendah yaitu sekitar 90 volt. Jadi hanya untuk penerangan. Semenjak sekitar 7 tahun yang lalu PLN masuk ke Desa Segamin atau di Dusun 3 tersebut, namun kondisinya walaupun BIAPET juga tegangan masih rendah, ya ini sekitar 170 volt. Seharusnya sesuai standar adalah 220 volt. Oleh karena itu masyarakat meminta selain tiang listrik juga untuk penambahan trafo. Karena ada sekitar 150 kakak atau rumah yang masih menggunakan tiang bambu. Dan ada 2 masjid, 1 sekolah, dan 1 pondok pesantren. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ardani dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari 2 orang warga Dusun 3, Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, bernama Surman dan Rusdi. Berikut liputannya untuk Anda. Ini masyarakat Segamit ini, terutama wilayah Kampung Sawah ini udah lama mengeluhkan tentang tiang listrik yang terbuat dari bambu ini. Sebenarnya ini udah lama diajukan ke pemerintah, ke PLN, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Itu semenjak masuknya aliran listrik atau gimana? Semenjak masuknya aliran listrik ke Kampung Sawah ini, jadi udah diajukan, bahkan masyarakat berinisiatif beli sendiri, kemarin baru bisa terwujud 4 batang pipa. Makanya masyarakat sekarang berharap, apalagi untuk hari ini Gubernur sama Bupati udah melihat sendiri keadaan tiang listrik yang di sini. Ada berapa kakak yang menggunakan tiang listrik dari bambu? Untuk sementara masyarakat yang memakai listrik di sini yang menggunakan tiang bambu ini berkisar 150 kakak. Oh ya, tiang. Sudah lama pakai bambu? Oh ini sudah lama, satu mulai buat inilah pakai bambu, beberapa kali diusulkan ini belum sampai terwujud. Kalau minta kemana Pak ngusulnya sudah? Ngusulkannya kepada Bapak Bupati. Ke PLN sudah belum? Jadi PLN ini masuk dia nuka masyarakat ini minta tiang ini di tiang beton atau tiang besi ya? Tiang besi. Nah, berkali-kali ya, udah sega ya? Nah, berkali-kali. Tapi kata ininya tidak lanjutnya. Jadi awak memang laporan itu lo dianggapi tapi buktinya belum ada. Oh, lah berkali-kali masuknya tetapi belum ada realisasinya. Lah berapa tahun pakai tiang bambu ini? Tiang bambu ini lah, bapak ini lah. Nah, semenjak PLN masuk. Bapak, inilah berapa kali ganti tiang ini, artinya lah agak lama juga. Ada 7 tahunan? 7 tahunan mungkin 4. Jadi apa harapan kita dengan pemerintah atau pihak terkait? Ini harapan pemerintah ini enggak dimakmurkan daerah Semende ini. Bukan terhadap yang ini apa dibantu tiang apa mana? Oh ini kami ini sangat membutuhkannya harapan dibantu tiang tuh mana ini susah. 7 bangunan di Kompleks Pasar Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima terbakar pada Minggu 24 Juli sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Bangunan tersebut terdiri dari toko dan bengkel. 5 diantaranya rusak berat dan 2 lainnya dilaporkan rusak sedang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Atina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Atina. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat sore. Tribuners, dapat saya laporkan dari Kota Bima. Kemarin Minggu 24 Juli 2022 terjadi kebakaran yang menghanguskan 7 bangunan
yang berada di kompleks pertokoan Pasar Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Pipa. Kebakaran ini nyaris tidak diketahui oleh warga setempat karena tiba-tiba muncul begitu saja. Beberapa keterangan warga menyebutkan bahkan baru saja melewati kompleks pertokoan tidak ada api, namun 2 menit kemudian tiba-tiba api sudah membesar. Sejauh ini dilaporkan 5